Oke, kita lanjutkan kembali part 3 ini. Ya, konsepnya adalah kita akan membuat sebuah struktur data. Yang pertama adalah dia sifatnya adalah dinamis, gitu ya. Kita bisa menambahkan data tidak hanya di depan atau di data paling atas. Jadi kalau stack kita hanya bisa menambahkan data ya seperti ini, ibaratnya data paling terbaru ya seperti ini. Kita tidak bisa menambahkan data di awal di sini ya. Ketika sudah ada data ya, kita tidak bisa menambahkan data di tengah seperti ini. Konsepnya stack seperti ini. Begitu juga dengan queue ya. Ketika kita punya data seperti ini, kita sudah masukkan data ya, kemudian kita deq datanya, maka kita hanya bisa menambahkan data di deretan terakhir dan kita mengambil data di deretan yang paling awal. Kita tidak bisa menambahkan data di tengah-tengah atau di awalnya. Queue tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, kalau linked list pertama adalah dia adalah list ya yang bisa kita tambah kalau sudah terjadi linked list seperti ini, katakanlah seperti ini gitu ya. Ini adalah data, nanti ini adalah data ya. Ini data yang disimpan tidak satu aja, kita bisa menyimpan di sini beberapa data. Nah, jadi pertama ini adalah sebuah linked list. Ya, ini adalah sebuah linked list. Nah, linked list ini terdiri dari beberapa node atau beberapa list, gitu ya. Terdiri dari beberapa node atau beberapa list. Ya berarti awalnya tidak ada node atau tidak ada list seperti itu. Kemudian dengan konsepnya linked list, kita bisa menambahkan data, kita bisa add data di awal list, gitu ya. Kita bisa tambah data di akhir dari sebuah list, ya, dan juga kita bisa tambahkan data di katakanlah di tengah-tengahnya, disisipkan di antaranya, gitu ya, di indeks tertentu, gitu ya. Ya, kita bisa tambahkan data di sini. Nah, tapi nanti bagaimana mekanismenya? Nah, itu adalah implementasi dari linked list. Begitu juga dengan pengambilan datanya, remove datanya ya. Di remove datanya juga tidak hanya di pop gitu ya, atau di deq dari satu tempat, tapi ketika kita remove data, kita ambil data, maka kita bisa ambil data di awal list gitu ya. Kita bisa ambil data di akhir list ya, kita bisa ambil data di indeks tertentu. Itu yang membedakan antara struktur data stack, queue, dan list. Secara konsep seperti itu ya. Jadi kalau stack kita tambahkan data, kita push, kemudian kita popnya, ini ada datanya misalnya, kita popnya itu hanya satu tempat. Kalau queue bisa enq dan deq. Tapi kalau linked list di sini fungsi-fungsi yang bisa kita berikan tidak hanya mengambil push dan pop atau enq dan deq, tapi dia bisa menambahkan data di awal list, menambahkan data di akhir list, menambahkan data di indeks tertentu. Tapi masalahnya adalah bagaimana kondisi dari listnya. Apakah listnya sudah ada datanya, sudah ada listnya sebelumnya,
atau listnya dalam keadaan kosong, belum ada data, gitu ya. Itu jadi nanti di sini yang kita lihat sebenarnya ini adalah implementasi dari, jadi katakan kita add listnya di pertama, add first ya. Kemudian di sini ada add last, di sini ada add any. Nah, ini adalah tiga fungsi tadi ya. Kita menambahkan apa namanya di awal list ya, kemudian di akhir list ya, kemudian di add any di tempat tertentu. Begitu juga dengan remove first ya. Remove first di sini nanti saya akan jelaskan beberapa satu atau dua fungsi. Nanti tugas minggu ini adalah Anda menjelaskannya ya, menjelaskan detail dari salah satu fungsi yang ada di English, gitu ya. Nah, di sini konsepnya supaya Anda paham ya. Jadi kalau di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah ada 6 fungsi. Sudah ada 6 apa namanya? Fungsinya. Maka di sini sudah ada at first, okay, at last, add any, remove first, remove last, sama remove any. Nah, ini adalah sebenarnya implementasi dari konsep yang tadi saya jelaskan. Yang lain-lainnya, ya, di sini ada len, ada init, ada isempty, ya, nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada dalam class link, ada kelas lagi node, gitu ya. Oke, kalau kita hitung di sini selain dari kelas node ada def init. Def ini definisi dari fungsi yang nanti saya jelaskan apa itu init. Kemudian ada namanya len ya. Ya kalau bisa kita catat ya, di sini misalnya kita bisa menggambarkan kelas diagram dari kelas ini. Oke ya, jadi namanya apa? Namanya adalah di sini nama kelasnya adalah link list ya. Nama kelasnya adalah link list. Jadi ini adalah link list. Kemudian ini saya skip dulu aja. Di sini ada init ya. Di sini ada init. Di sini ada init. Di situ kita tulis saja ya. Di sini ada init. Kemudian ada len. Kemudian ada isempty. Ya, pusing bisa bikin ini aja ya. Kita copy, kita new file ya, kemudian kita lihat di sini. Ini saya hapus detailnya ya. Ini kita lihat di ya, ini cara melihat sebuah kelas ya. Oke. Kelas ya, oke. Yang ini kita saja dulu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini ada node ya. Oke, yang node nanti saya bahas. Kita bahas di sini aja ya. Jadi sebuah kelas itu terdiri dari, bisa dibilang data, bisa juga dibilang atribut gitu ya. Dan dia juga mempunyai fungsi atau juga metode gitu ya. Jadi
ketika kita melihat sebuah kelas, kita harus lihat mana datanya, mana fungsinya. Oke. Nah, di kelas English ini kalau kita lihat, kalau di sini ada def, maka ini adalah yang namanya fungsi atau metode. Jadi English ini bisa apa aja? Dia bisa at first, gitu ya. Dia bisa at last, dia bisa at any, dia bisa remove first, remove last, remove any, sama display. Kemudian ada tambahan di sini ada line, SMT sama init. Nanti init kita bahas. Kemudian di sini dalam kelas English ada lagi mendefinisikan kelas, kelas dalam kelas. Jadi di kelas note ini juga sama, terdiri dari walaupun di sini fungsinya cuma ini saja, ya. Kemudian di sini ada data ya, ada data elemen sama next. Nanti kita bahas selanjutnya akan kita bahas apa bedanya init dengan fungsi-fungsi yang lain. Bedanya init dengan fungsi-fungsi yang lain. Saya cukupkan sampai sini dulu video ini.